Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Aryani. Saya akan menjelaskan mengenai proses dari pembangkit listrik tenaga biomasa atau yang biasa disingkat dengan PLTBM. Apa itu PLTBM? Pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversikan dari bahan biologis dan organik. Adapun sumber energi biomasa, yang pertama yaitu tanaman energi seperti eceng gondok ataupun bonggol jagung. Kedua, dari biogas. Ketiga, limbah pertanian seperti ampas tebu, sekam padi, dan lain-lain. Kemudian dari kayu. Kemudian prinsip kerja. Prinsip kerja dari proses pembangkit listrik tenaga biomasa yaitu menggunakan limbah atau sampah, di mana sampah tersebut harus dipilah terlebih dahulu menggunakan teknologi Galvat, di mana Galvat itu sendiri merupakan singkatan dari gasifikasi, landfill, dan anaerobic digestion. Prinsipnya itu, sampah atau limbah akan diubah menjadi suatu energi, atau dalam hal ini energi listrik. Adapun penjelasan mengenai proses gasifikasi itu sendiri yaitu pada proses ini kayu akan direduksi bentuknya menjadi lebih kecil menggunakan mesin pencacah. Kemudian kayu atau limbah yang digunakan akan dimasukkan ke dalam reaktor gasifikasi, di mana pada reaktor tersebut akan dihasilkan suatu gas. Gas tersebut yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan menggerakkan generator yang menghasilkan listrik. Kemudian proses landfill, di mana tumpukan sampah akan ditimbun ke dalam suatu lahan yang telah digali dengan kedalaman tertentu dan akan ditutup untuk mencegah penyebaran gas metana yang terbentuk akibat proses pembusukan dari sampah tersebut. Nah, di mana gas metana tersebut akan digunakan sebagai bahan bakar pada proses pembangkit listrik. Kemudian anaerobic digestion, di mana kotoran binatang, sampah tanaman, dan sampah makanan akan dimasukkan ke dalam proses anaerobic digestion, di mana pada reaktor ini digunakan bantuan bakteri untuk proses pembusukan sampah, di mana pada proses pembusukan sampah tersebut akan dihasilkan gas metana. Gas metana tersebut sama seperti dua metode sebelumnya. Gas metana akan digunakan sebagai bahan bakar untuk bahan bakar boiler, dan uap dari boiler tersebut akan menggerakkan turbin yang akan menciptakan listrik melalui generator. Adapun video penjelasan mengenai proses bagaimana biomasa menghasilkan listrik yaitu sebagai berikut. Diambil dari Journey to the Heart of Energy, berikut merupakan simulasi lengkap bagaimana pembangkit listrik tenaga biomasa berskala besar bekerja. Dimulai dari proses persiapan pengambilan bahan baku seperti limbah rumah tangga yang dijadikan biogas, limbah serbuk kayu, dan limbah tanaman energi lainnya. Bahan tersebut dibawa masuk ke dalam boiler, kemudian dimasukkan ke dalam ruang bakar, di mana terjadilah proses pelepasan panas. Panas tersebut berfungsi sebagai pemanas air dalam tabung yang melapisi boiler. Air panas kemudian dikirim ke tangki, di mana ia berubah menjadi uap yang akan menggerakkan turbin yang bekerja sebagai pemutar generator. Di dalam generator, interaksi antara elektromagnet dari rotor yang bergerak dan kumparan tembaga dari stator yang diam menghasilkan arus listrik. Di sini, trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus. Hal ini akan memudahkan transportasi dengan jalur jaringan tegangan tinggi.
Uap yang berasal dari turbin akan melewati kondensor di mana air dingin bersirkulasi. Sirkulasi tersebut dapat mendinginkan uap serta mengubahnya kembali menjadi air yang kemudian dapat dikirim kembali ke boiler. Uap tersebut juga dapat digunakan kembali untuk kegiatan industri atau untuk memasok jaringan pemanas perkotaan. Produksi listrik dan panas secara simultan dalam satu fasilitas disebut sebagai gabungan panas dan daya. Terakhir, asap yang dikeluarkan dari pembakaran disaring sebelum dievakuasi melalui cerobong. Pembangkit listrik tenaga biomasa dapat digunakan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan listrik pada hari apapun sepanjang tahun. Terakhir, kelebihan dan kekurangan dari proses pembangkit listrik tenaga biomasa. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu merupakan sumber energi terbarukan, kedua mengurangi polusi, ketiga mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Kemudian kekurangannya yaitu bahan baku dan biaya produksi yang mahal. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.